wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah Masjid Asyidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berjumpa lagi di acara kita ngobrol perkara Islam. Dan topik pada Ahad sore ini kita masih melanjutkan rangkaian topik sebelumnya, yaitu berkaitan dengan Idul Adha. Dan topik kali ini adalah amalan-amalan sunnah berpahala besar yang sering kita lupakan. Jadi kita akan mengingatkan jamaah bahwa di Idul Adha ini ada banyak sekali amalan sunnah yang berpahala besar, tetapi kita seringkali melupakannya. Assalamualaikum Pak Ustadz Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Alhamdulillah. Iya. Jamaah, kita review sedikit untuk kajian kita di Ahad yang lalu, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang sejarah Idul Adha, termasuk bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim. Demikian juga putranya Nabi Ismail yang begitu soleh. Tentu saja hal itu berkat didikan daripada orang tua. Nah, nanti jamaah bisa membaca lagi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mulai perbincangan kita, kajian kita sore hari ini, amalan-amalan sunnah berpahala besar yang sering kita lupakan. Pak Ustadz, alhamdulillah nanti kita akan memasuki bulan haji atau bulan besar ya, dimana di situ tentu yang paling kita pahami adalah ada ibadah haji, yaitu bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Nah, bagi kita mungkin jamaah yang belum berkesempatan untuk pergi haji, ada begitu banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di sini ya. Maka Pak Ustadz untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Kis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Asyidik warga RW 14 yang Allah muliakan, selamat bertemu kembali di ngobrol perkara Islam di sesi yang ketiga. Masih membahas tentang seputar Idul Kurban. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai pengertian, kemudian sejarah. Sekarang kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan dan itu pahalanya sangat besar sekali ya. Kalau kita lihat bahwa di dalam Islam itu ada 2 bulan ya yang memiliki keistimewaan, yakni bulan Dzulhijjah dan juga bulan Ramadan ya. Nah, bulan Dzulhijjah istimewanya terletak di 10 hari yang pertama, Mas. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Artinya dia gugur di medan pertempuran ya, jihad dalam rangka membela agama Allah. Nah, di dalam surah Al-Fajr ya ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walayalin ashr ya, demi malam-malam yang 10. Nah, dikutip dari buku fikih ya Kurban Perspektif Mazhab Syafi'i oleh Muhammad Azim LC, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, dan malam-malam yang 10 maksudnya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ya, sebagaimana dari bulan Dzulhijjah telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Mujahid dan selain mereka baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Nah, selain keistimewaan tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan ya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun riwayat Imam Bukhari
Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya dan lebih dicintai dari hari-hari ini. Maksudnya 10 hari yang pertama tadi, bulan Zulhijjah. Nah makanya di bulan Zulhijjah itu kalau kita lihat dari keterangan tadi ya, surah Al-Fajr ayat 2, walayalin asr, jadi 10 hari yang pertama maksudnya adalah bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Nah makanya kalau yang biasa mengamalkan tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 itu mereka melaksanakan ibadah saum karena pahalanya sangat besar. Ya. Nah bagi kita yang mungkin tidak sempat untuk melakukan saum sunnah 1 sampai 8 ya, nah maka di tanggal 9-nya yang kita kenal dengan saum Arafah ya, saum Arafah, di mana pada waktu itu bersamaan calon tamu Allah jemaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Nah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Saum Arafah. Ya, tanggal 9. Tanggal 9. Kenapa? Karena di dalam hadis juga dikatakan ini yang sangat sering kita dengar, saumu yauma arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Jadi saum Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, subhanallah jamaah. Jadi coba kita menghisap diri ya. Dalam 1 tahun itu berapa banyak dosa yang kita lakukan. Maka ketika kita mengetahui fadilah puasa di tanggal 9 itu bahwa puasa 1 hari ini bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun, ini sangat disayangkan sekali sampai kita lewatkan. Peluang sangat besar. Dan insya Allah tidak hanya sekedar Allah akan menghapuskan dosa, dan bisa jadi Allah juga akan memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh, lebih baik. Nah Pak Ustadz ya, itu adalah satu di antara amalan sunnah di bulan Zulhijjah atau di bulan saum ya, melaksanakan ibadah puasa. Nah mungkin ada penjelasan lebih rinci terkait dengan puasa Arafah ini ya, mungkin dari niatnya, terus apakah sama juga seperti ketika kita melaksanakan saum Ramadan begitu? Ya, kalau puasa Ramadan kan sudah jelas ya niatnya. Kalau puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari, di malam hari sampai terbit fajar. Makanya Imam Tarawih selalu memimpin jemaah untuk melaksanakan niat ya. Karena kalau nggak niat puasanya di malam hari tidak sah ya. Nah akan tetapi berbeda kalau niat ibadah saum sunnah ya. Walaupun umpamanya kita malamnya tidak niat, akan tetapi di pagi hari terasa badan kita masih segar, kemudian kita niat saum ya, niat saum itu insya Allah akan sah saumnya ya. Jadi kalau mau dilafalkan silahkan niatnya mau di dalam hati, umpamanya niat saya saum Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah akan sah ibadah saumnya. Kenapa? Karena tadi ya, kalau kita bandingkan bagaimana suasana yang dialami oleh jemaah haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah, berjubel seluruh umat manusia yang melaksanakan ibadah haji pada waktu itu dalam keadaan panas yang terik, berada di suatu padang yang namanya padang Arafah. Kalau kita lihat kan di dalam sejarah itu dipertemukannya Adam dengan Hawa itu di padang Arafah. Bahkan di dalam salah satu alam yang akan kita lalui juga nanti ada yang disebut dengan padang Arafah. Jadi pertemukannya seluruh umat manusia itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah makanya padang Arafah itu adalah simbol dipertemukannya umat manusia. Seperti Adam dengan Hawa itu kan mereka diusir oleh Allah dari surga, dipisahkan. Kemudian di saat yang sudah Allah tentukan mereka bertemu ya, mereka bertemu. Jadi niatnya biasa saja ya, niat saya saum Arafah sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sah ya saumnya, asal dari mulai subuh belum makan minum apa-apa, kita berniat di siang hari jam 10 atau jam 11 masih ini puasa ya, insya Allah itu akan sah saumnya. Insya Allah juga
kita sebenarnya tidak akan lupa ya, karena di hari-hari itu kita pasti akan mendengar di banyak pemberitaan baik di televisi maupun di media online bahwa di hari itu di tanggal 9 orang yang berhaji sedang melakukan wukuf di Ya, di Arafah. Arafah. Nah, Ustadz ya, selain